Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi dalam seri Akuntansi Manajemen. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang penentuan harga pokok produksi dengan menggunakan metode variable costing dan full costing. Ketika saudara memiliki bisnis atau saudara menjadi seorang manajer, tentunya saudara akan membutuhkan informasi yang sedetail mungkin tentang biaya yang dapat saudara gunakan sebagai salah satu alat untuk pengambilan keputusan. Sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada periode tertentu dapat menghasilkan informasi yang berbeda ketika dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode yang berbeda. Semua informasi ini dapat digunakan oleh manajemen sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, terutama dalam hal penentuan harga pokok produksi atau dalam hal penentuan harga pokok penjualan suatu produk yang tentunya nantinya akan berdampak pada perhitungan besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan pada periode tersebut. Dalam akuntansi manajemen, perhitungan atau pembebanan biaya produksi atau harga pokok penjualan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode variable costing dan metode full costing. Secara umum, dalam akuntansi manajemen, variable costing merupakan metode untuk menentukan harga pokok produksi hanya memperhitungkan biaya yang bersifat variabel, dan biaya produksi tetap dianggap sebagai biaya periode sehingga tidak diikutkan dalam perhitungan harga pokok produksi, akan tetapi nanti diperhitungkan dalam laporan keuangan atau laporan laba rugi sebagai biaya operasional. Karena dalam perhitungan harga pokok produksi hanya memperhitungkan biaya variabel, sementara sudah kita bahas sebelumnya bahwa karakteristik dari biaya variabel adalah fluktuatif, yaitu naik atau turun secara proporsional sesuai dengan aktivitas atau output atau volume produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi output, maka akan semakin tinggi biaya yang dikeluarkan. Dan semakin rendah output, maka akan semakin rendah biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, metode variable costing dapat menghasilkan informasi yang berubah-ubah, tentunya sesuai dengan tingkat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan metode full costing merupakan metode yang tidak membedakan antara biaya variabel dengan biaya produksi tetap. Karena seluruh biaya akan dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokok produksi yang meliputi biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya tidak langsung, biaya investasi, dan semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Sehingga metode ini dinilai metode yang paling tepat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menghitung total biaya per unit maupun harga pokok produksi pada sebuah perusahaan. Untuk lebih jelasnya mengenai variable costing dan full costing ini, serta contoh perhitungan dan bagaimana hubungannya antara produksi, penjualan, dan laba, kita bahas lebih detail lagi dalam segmen yang berikut ini. Sekarang kita lihat apa itu perbedaan metode variable costing dan metode full costing. Jadi kita akan melihat dari 4 sisi. Yang pertama adalah orientasi laba, kemudian perhitungan biaya produksi, perlakuan biaya overhead pabrik, dan pembebanan biaya periodik.
Yang pertama untuk orientasi laba pada metode variable costing di sini berorientasi untuk jangka pendek. Sedangkan untuk yang full costing dia berorientasi untuk jangka panjang. Kemudian dalam perhitungan biaya produksi untuk yang metode variable costing di sini hanya memperhitungkan biaya variabel, yaitu yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan untuk yang metode full costing di sini adalah biaya variabel ditambah dengan biaya overhead pabrik tetap. Kemudian dari segi perlakuan biaya overhead pabrik, yang variable costing masih kurang mendetail karena hanya biaya overhead pabrik yang sifatnya variabel yang masuk dalam penentuan harga pokok produksi. Sedangkan yang metode full costing dia sangat mendetail karena semua biaya overhead pabrik baik itu yang tetap maupun yang variabel sudah diperhitungkan dalam harga pokok produksi. Kemudian pembebanan biaya periodik untuk yang variable costing bahwa biaya periodik variabel menambah biaya produksi. Sedangkan yang metode full costing, biaya periodik variabel dianggap sebagai biaya operasional, sehingga dia akan mengurangi laba pada laporan laba rugi. Sekarang kita lihat bagaimana penggolongan biaya menurut metode variable costing dan metode full costing. Di mana di sini biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya produk dan biaya periodik. Pada metode variable costing, biaya produk terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan biaya periodik terdiri dari biaya overhead pabrik tetap, biaya penjualan, dan biaya administrasi dan umum. Sedangkan pada metode full costing, biaya produk terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Sedangkan biaya periodik terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Jadi kelihatan di sini ada perbedaan perlakuan biaya overhead pabrik tetap, di mana untuk metode variable costing, biaya overhead pabrik tetap dibebankan pada biaya periodik, dan pada metode full costing, biaya overhead pabrik tetap dibebankan pada biaya produk. Yang tentunya ini nanti akan berdampak pada besarnya harga pokok produksi atau harga pokok produk per unit. Sekarang kita lihat contoh untuk perhitungan dan penentuan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan dengan menggunakan metode variable costing. Di mana di sini ada data produksi dan penjualan PT Fayat tahun 2019, 2020, dan 2021 sebagai berikut. Ada biaya variabel per unit. Yang pertama bahan baku sebesar 2000, kemudian tenaga kerja sebesar 750, kemudian biaya overhead pabrik variabel sebesar 250, dan biaya administrasi dan penjualan sebesar 125. Ini per unitnya ya, biaya per unit. Kemudian realisasi biaya overhead pabrik tetap tahun 2019, 2020, dan 2021 sebesar 75 juta. Dan biaya administrasi tetap sebesar 25 juta. Kemudian harga jual produk sebesar 5.000 per unit, sedangkan data persediaan sebagai berikut dalam unitnya tahun 2019, 2020, dan 2021. Dapat kita lihat di sini datanya. Untuk data produksi tahun 2019 adalah 150.000 unit, kemudian penjualan 150.000 unit, dan untuk persediaan akhir kosong. Tahun 2020 persediaan awal kosong, kemudian produksi 150.000 unit, dan penjualan 100 unit, sehingga ada persediaan akhir 50.000 unit. Kemudian tahun 2021 ada persediaan awal 50.000 unit,
ada produksi 150.000 unit dan penjualan 200 unit. Dari data ini, kita diminta susunlah laporan laba rugi dengan menggunakan metode variable costing dan metode full costing. Yang pertama kita buat dulu untuk metode variable costing. Jadi kita buat kertas kerjanya. Ini sekaligus untuk 3 tahun ya. Jadi paling atas itu nama perusahaan, kemudian judul laporan yaitu laporan laba rugi dengan menggunakan metode variable costing. Kita buat dalam ribuan, artinya nanti ada pengurangan 0,3. Ada kolom keterangan, kemudian tahun 2019 dalam rupiah, kemudian tahun 2020 dalam rupiah, dan tahun 2021 dalam rupiah. Kemudian di kolom keterangan ada penjualan, kemudian ada biaya variabel, yaitu harga pokok penjualan dan biaya administrasi dan penjualan. Kemudian ada biaya tetap, yaitu biaya operate pabrik dan biaya operasional. Karena kita hitung untuk tahun 2019, penjualan akan diperoleh nilai nanti di sini 750 juta. Ini diperoleh dari harga jual 5.000 per unit dikalikan dengan produk yang terjual, yaitu 150.000 unit untuk tahun 2019. 150.000 unit. Dapatlah 750 juta. Kemudian untuk harga pokok penjualan ini 450 juta diperoleh dari biaya langsung, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya variabel. Jika dijumlahkan tiganya ini adalah 3.000 ya. 2.000 tambah 750 tambah 250. Dapatlah 3.000. Dikalikan dengan produk yang terjual yaitu 150.000 unit. Dapatlah 450 juta. Kemudian biaya administrasi dan umum di sini per unitnya adalah 125. Dikalikan produk yang terjual yaitu 150.000 unit, maka dapatlah 18.750.000 unit. Sehingga jika dikurangkan 750 juta dikurang 450 juta dikurang 18.750.000, dapatlah di sini 281.250.000. Kemudian kita masukkan untuk biaya tetap. Biaya tetap tahun 2019 kita peroleh dari ini. Karena biaya tetap setiap tahun sama ya. 75 juta untuk POP dan 25 juta untuk biaya administrasi. Oke, kita masukkan ke kolom sini 75 juta dan 25 juta. Sehingga akan diperoleh laba bersih sebesar 181.250.000. Ini perhitungannya adalah 281.250.000 dikurang dengan 75 juta dan 25 juta. Maka dapatlah 181.250.000. Inilah laba bersih untuk tahun 2019. Sekarang kita hitung untuk tahun 2020 dengan cara perhitungan yang sama. Maka nanti di sini akan diperoleh penjualan 500 juta. Kemudian harga pokok penjualan 300 juta dan biaya administrasi dan penjualan 12.500.000. Maka akan diperoleh margin kontribusi sebesar 187.500.000. Jadi untuk yang 500 juta ini diperoleh dari 5.000 per unit harga jualnya dikalikan dengan unit yang terjual yaitu 100.000 unit, maka dapatlah 500 juta. Kemudian untuk harga pokok penjualan sebesar 300 juta, ini diperoleh dari biaya variabel per unit yang 3 ini tadi ditambahkan, tadi dapatnya adalah 3.000, dikalikan dengan produk yang terjual yaitu 100.000 unit, maka dapatlah 300 juta. Kemudian biaya administrasi dan penjualan di sini 12.500.000. Ini diperoleh dari 125 per unit dikalikan dengan 100.000 unit. Ini dapatlah 12.500.
Sehingga diperoleh margin kontribusi atau laba kotor sebesar Rp187.500.000. Kemudian kita masukkan untuk biaya tetap karena setiap tahun besarnya sama, maka nanti akan diperoleh laba bersih sebesar Rp87.500.000. Jadi inilah laba bersih tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 dengan perhitungan yang sama, maka nanti akan diperoleh margin kontribusi 375 juta. Dan setelah dimasukkan biaya tetap nanti akan diperoleh di sini untuk laba bersih sebesar 275 juta. Jadi inilah besarnya laba bersih di tahun 2021. Beginilah cara menghitung untuk laporan laba rugi, baik itu pembebanan harga pokok produksi maupun perhitungan biaya tetap untuk memperoleh laba bersih. Kemudian kita hitung untuk metode yang full costing dengan menggunakan data yang sama. Kita buat untuk laporan laba rugi yang paling atas nama perusahaan, kemudian judul laporan, metode full costing. Kita buat dalam ribuan rupiah. Jadi untuk tahun 2019, kemudian nanti untuk tahun 2020 dan tahun 2021. Jadi 3 tahun secara berturut-turut. Sekarang untuk yang penjualan akan diperoleh dari harga jual produk per unitnya. Di sini adalah 5.000. Dikalikan dengan unit yang terjual, yaitu 150.000 unit. Ini untuk tahun 2019 ya. Kita masukkan ke sini 750 juta. Kemudian untuk harga pokok penjualan di sini dapatnya metode full costing adalah 525 juta. Ini dibuat perhitungannya. Harga pokok produksi per unitnya kita hitung. Untuk biaya variabel per unit, ini 2000, sama 2000, kemudian 750, kemudian 250, ditambah biaya operate pabrik tetap dibagi dengan unit produksi yang dihasilkan dalam tahun bersangkutan. Di sini untuk biaya operate pabrik tetap tahun 2019, 2020, dan 2021, besarnya adalah 75 juta. Dan produksi yang dihasilkan tahun 2019, 2020, dan 2021 masing-masing adalah 150.000 unit. Makanya di sini menjadi 75 juta dibagi dengan 150.000 unit. Sehingga didapatlah nanti setelah ditambahkan yang dalam kurung pertama ini dengan dalam kurung kedua ini dapatnya adalah 3.500 per unit. Inilah yang menjadi harga per unit untuk masing-masing tahun. Maka untuk harga pokok penjualan di sini menjadi 525 juta. Itu asalnya dari 150.000 unit produk yang terjual dikalikan dengan harga pokoknya ini 3.500 per unit. Dapatlah 525 juta. Kemudian laba kotor diperoleh 225 juta. Ini asalnya dari 750 juta dikurang 525 juta. Dapatlah 225 juta. Kemudian untuk biaya administrasi dan penjualan ini kita buat perhitungannya ya, karena di sini dapatnya adalah 43.750. Jadi itu kalau dihitung caranya adalah pertama untuk tahun 2019 itu akan diperoleh dari 125, ini 125 biaya administrasi ya dan penjualan per unitnya dikalikan dengan unit yang terjual. Ini unit yang terjual tahun 2019 yaitu 150.000 unit. Ditambah dengan 25 juta. Jadi 25 juta ini merupakan biaya administrasi tetap ini. Maka dapatlah 43.750.000. Baik, kita masukkan ke laporan laba rugi tadi.
43.750.000. Dapatlah laba bersih 181.250.000. Jadi ini laba bersih untuk tahun 2019 dengan metode full costing. Sekarang untuk tahun 2020, maka di sini akan diperoleh angka penjualan 500 juta, di perhitungannya sama ya, yaitu harga jual per unit 5.000 dikalikan dengan unit yang terjual yaitu. Kemudian untuk harga pokok penjualan ini diperoleh dari harga pokok per unitnya 3.500 dikalikan produk yang terjual yaitu 100.000 unit, maka dapatlah 350 juta. Kemudian penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan, dapatlah laba kotor sebesar 150 juta. Dan biaya administrasi dan penjualan di sini adalah 37.500, itu asalnya dari 125 per unit ini dikalikan dengan 100 unit yang terjual ditambah 25 juta. Maka dapatlah 37.500, sehingga diperoleh laba bersih untuk tahun 2020 sebesar 112.500.000 rupiah. Kemudian di tahun 2021 nanti penjualannya tetap 1 miliar ya, yaitu dari jumlah yang terjual 200 unit dikalikan dengan 5.000 per unit. Kemudian untuk harga pokok penjualan di sini 3.500 per unitnya, kemudian dikalikan dengan 200.000 unit yang terjual. Dapatlah 700 juta. Kemudian penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan dapat laba kotor sebesar 300 juta. Dan untuk biaya administrasi dan penjualan di sini dapatnya adalah 50 juta. Itu asalnya dari 125 per unit dikalikan dengan 200.000 unit yang terjual ditambah dengan 25 juta yang merupakan biaya tetap dan hasilnya adalah 50 juta. Makanya kita masukkan dalam laporan laba rugi di sini 50 juta. Sehingga diperolehlah laba bersih tahun 2021 sebesar 250 juta. Demikian untuk perhitungan harga pokok penjualan dan laba bersih dengan menggunakan metode full costing, yang sudah tentu hasilnya berbeda ketika kita menggunakan metode variable costing. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Kita gunakan laporan laba rugi yang sudah kita susun tadi. Yang pertama laporan laba rugi metode variable costing. Kemudian yang kedua, laporan laba rugi untuk metode full costing. Kita akan melihat bagaimana hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Untuk data produksi dan penjualan, kita lihat berdasarkan soal yang sudah kita susun tadi ya. Di mana untuk tahun 2019, 2020, dan 2021 secara berturut-turut sudah disajikan dalam soal tadi. Yang pertama, kita analisa terlebih dahulu. Jika produksi sama dengan penjualan, maka nanti akan diperoleh laba metode variable costing akan sama dengan laba metode full costing. Kita lihat di tahun 2019, yang mana untuk jumlah produksi adalah 150.000, kemudian jumlah penjualan 150.000. Sama antara penjualan dengan produksi. Ini akan diperoleh laba yang sama antara metode variable costing dan metode full costing. Bisa kita lihat di tahun 2019 di sini bahwa laba yang diperoleh adalah 181.250.000 untuk metode variable costing dan 181.250.000 untuk metode full costing. Maka besarnya sama antara full costing dengan variable costing. Kemudian yang kedua, jika produksi lebih besar dari penjualan, maka laba yang diperoleh
dengan menggunakan metode variable costing akan lebih kecil dari laba yang diperoleh dengan menggunakan metode full costing. Ini dapat kita lihat di tahun 2020, yang mana untuk jumlah produksi adalah 150.000 unit, kemudian jumlah penjualan 100.000 unit, dan masih ada sisa barang yang menjadi persediaan akhir yaitu 50.000 unit yang belum terjual. Makanya untuk produksi lebih besar dari penjualan. Maka akan diperoleh laba untuk variable costing sebesar 87.500.000 dan untuk metode full costing sebesar 112.500.000. Artinya, laba variable costing lebih kecil dari laba full costing. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi produksi lebih besar dari penjualan, maka di sini akan diperoleh laba metode variable costing lebih besar dari laba metode full costing. Ini dapat kita lihat di tahun 2021, yang mana untuk jumlah produksi hanya 150.000 unit, tetapi penjualannya mencapai 200.000 unit. Karena di sini ada persediaan awal 50.000 unit yang merupakan produk tahun 2020. Maka diperoleh laba untuk variable costing sebesar 275 juta dan untuk metode full costing sebesar 250 juta. Dan dapat kita lihat di sini bahwa laba variable costing lebih besar dari laba full costing. Jadi demikian hubungan antara produksi, volume, dan laba dengan menggunakan metode variable costing dan metode full costing.